Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Ingat, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengaruh monopoli perdagangan VOC, dan yang kedua yaitu pengaruh kerja paksa. Tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu menjelaskan pengaruh monopoli perdagangan VOC dan pengaruh kerja paksa bangsa-bangsa barat dengan tepat. Pada awal kedatangannya di Kepulauan Nusantara, bangsa barat berupaya untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan penduduk setempat. Kerjasama tersebut di sini terjadi karena kebutuhan bangsa-bangsa barat akan rempah-rempah. Dalam perkembangannya, muncul upaya bangsa-bangsa barat untuk memonopoli perdagangan. Nah, di sini berawal dari upaya monopoli tersebut, bangsa-bangsa barat mulai menindas penduduk lokal dan mengarah pada praktek kolonialisme atau penjajahan. 1. Pengaruh monopoli perdagangan VOC. Monopoli dapat diartikan sebagai penguasaan sesuatu oleh satu pihak. Dalam ilmu ekonomi, di sini monopoli berarti suatu kondisi ketika hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang dan atau jasa tertentu. Secara lebih luas, monopoli juga bisa diartikan sebagai penguasaan pasar yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Monopoli dalam perdagangan akan membawa dampak bagi seorang produsen dan pelaku monopoli itu sendiri. Bagi pelaku monopoli, sistem ini sangat menguntungkan karena pelaku monopoli dapat menentukan harga beli dan harga jual. Akan tetapi, bagi seorang produsen, sistem ini sangat merugikan. Karena apa? Karena dianggap harga jual itu ditentukan oleh pelaku monopoli. Monopoli perdagangan di Indonesia di sini berkaitan dengan keberadaan Kongsi Dagang Hindia Timur atau yang terkenal dengan VOC. VOC di sini melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dalam usahanya melaksanakan monopoli, VOC di sini menerapkan beberapa peraturan. Yang pertama, rakyat Maluku dilarang untuk menjual rempah-rempah selain kepada VOC. B. Jumlah tanaman rempah-rempah itu ditentukan oleh VOC. C. Tempat menanam rempah-rempah ditentukan pula oleh VOC. VOC memang dibentuk dengan tujuan yaitu untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan untuk memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain. Seperti mana? Seperti negara Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah Kerajaan Belanda. VOC di sini diberi hak istimewa yang dikenal dengan nama hak okroi. Hak okroi di sini terdiri dari 1. Hak untuk mencetak uang. 2.
hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja yang ada di Nusantara. 5. Hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan yang keenam yaitu hak untuk mendirikan benteng. Ternyata pada masa Belanda mendirikan VOC, di sini ada beberapa kerugian yang dialami oleh VOC. Nah, di sini VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Bahkan di sini banyak sekali karyawan-karyawan VOC di sini ya melakukan korupsi dan pengelolaan manajemen perusahaan yang kurang baik. Nah, itulah yang menyebabkan kebangkrutan utama VOC. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1799 di sini VOC resmi dibubarkan. Sehingga mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. 2. Pengaruh kerja paksa. Nah, bisa kalian lihat di situ ada peta. Di peta itu adalah atau gambar di atas adalah peta jalur Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kelihatan pada masa Gubernur Jenderal Daendels, yaitu pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Kebijakan yang diambil oleh Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Nah, upaya apa saja yang dipertahankan oleh Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa? Yang pertama yaitu membangun tentara, kemudian mendirikan tangsi-tangsi atau benteng, pabrik museum atau pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta mendirikan rumah sakit untuk tentara. 2. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1000 km. 3. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. 4. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.
Itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas soal isai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama yaitu kalian menjelaskan pengertian dari monopoli dalam ilmu ekonomi. 2. Sebutkan hak-hak istimewa VOC yang dikenal dengan nama hak oktroi. 3. Jelaskan dampak pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan dalam masa pemerintahan Danres secara ekonomi. 4. Dalam usahanya melaksanakan monopoli perdagangan, di sini VOC menerapkan beberapa kebijakan untuk masyarakat Maluku. Nah, sebutkan kebijakan yang diterapkan VOC untuk masyarakat Maluku. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.